Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholli wa sallimu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumedang, umumnya para jamaah dan masyarakat Kabupaten Sumedang. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semuanya dalam sebuah acara pengajian tematik yang alhamdulillah saat ini saya dibersamai oleh seorang kiai yang sangat populer di Kabupaten Sumedang. Beliau adalah seorang ketua MWC NU Kecamatan Situraja dan ketua Lembaga Dakwah NU Kabupaten Sumedang, yakni Bapak Kiai Ade Aam Khairman MAG. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Kiai. Kumaha damang? Alhamdulillah. Masa cerah gitu tuh. Orang tos lami tepat-tepangnya sasono pisan gitu tah. Dan ayeuna alhamdulillah ditepangkeun dina acara anu memang diantos-antos ku pemirsa. Simkuring teh tadi di perjalanan teh ngahulang, aduh ieu teh kepala redaksi asal lepat nyimpen moderator sareng ieu. Baik pemirsa, saat ini kami akan sajikan sebuah pengajian yang bertemakan hijrah kebangsaan, yang mana akan dibahas perubahan tatanan sosial melalui dimensi spiritual. Kiai, saat ini banyak penelitian yang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, hijrah menjadi gerakan yang semakin populer di Indonesia yang mengarah kepada generasi muda milenial. Kemudian reinterpretasi mana hijrah itu sendiri dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis Islam. Nah, apakah takrif dari hijrah kebangsaan ini, apakah hijrah yang dari ganti busana atau gimana? Mangga silahkan dieksplorasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lid-diniyatil hanifiyati samha wa waffaqna li itba'i sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul makhsusu bi a'dami syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdati wal bi'tsah ma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita melalui media news online, melalui tajuk pengajian tematik. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dengan wasilah YouTube. Ada media-media yang kita gunakan dalam konteks hari ini. Insya Allah ini bisa lebih memperluas syiar kita sebagai ikhtiar untuk mengimbangi situasi kondisi saat ini. Saya pun bersyukur hari ini bisa ditemani oleh kakak saya, mungkin secara biologis nyambung oge Kang Den ya. Meureun. Insyaallah. Nyambung Karena Nabi Adam. Secara ideologis juga sama, mungkin kita lahir dari rahim ideologis yang sama, insyaallah. Dan ini betul kata beliau tadi, ini posisi kita itu keliru sebetulnya. Harusnya saya yang jadi moderator. Beliau jadi pembicara. Jadi kalau ini Kang Cucu berserta kru yang bertanggung jawab tentang ini ya. Ini saya dengan beliau itu tidak level lah kalau seperti ini gitu.
andaikan ini kalau dibandingkan bainas sama wati was sumuri gitu. Antara langit jeung sumur gitu. Ini jauh jauh deh. Jadi izin gitu ya. Tentunya ala kulli hal saya terima kasih atas kesempatan untuk berbicara hari ini sama-sama pemirsa sekalian. Biasanya saya menjadi pemirsa ya, biasanya yang mengikuti, yang menonton acara ini setiap hari Sabtu dengan segala keterbatasan. Kalau tidak live ya siaran tundanya saya lihat juga gitu setiap minggu, alhamdulillah. Tiada lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada panutan agung Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada sekalian umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran beliau hingga yaumul kiamat. Terima kasih Kang Denden atas kesempatan untuk saya untuk berbicara ya, mungkin sampai durasinya 60 menit ya. Ya kita masalah pembagian silahkan gimana moderator gitu ya. Moderator itu mengatur saya hari ini tidak dosa seperti ngatur Gus Baha karena saya bukan kiai gitu. Iya Srido diatur Kang Baden gitu. Ulah kebina-bina we lah gitu. Panitiana Kang Baden tuh. Judul hari ini yang harus saya bawakan adalah hijrah kebangsaan. Kalau anak judulnya itu mungkin hanya sekedar pemanis mungkin ya, atau apa ya itu. Atau mungkin bukan berarti tidak perlu, hanya sekedar pembatasan permasalahan saja agar ketika berbicara tentang hijrah kebangsaan tidak kemana-meni gitu. Kalau sekemampuan saya berbicara tentang itu, tentunya latar belakang harus kita pahami kenapa kita berbicara tentang hijrah kebangsaan. Konteks waktunya saya kira ini menjadi kontekstual hari ini kalau berbicara tentang itu. Kita tinggalkan terlebih dahulu teknis-teknis tentang pandemi, tentang COVID hari ini. Bukan berarti tidak penting, akan tetapi momen ketika hijrah kebangsaan yang mengambil dua perhitungan yang memang direstui oleh Allah. Betul. Yang pertama Hijriyah, yang kedua Masehi. Hijriyah ada momentum Muharram dengan tahun baru Islamnya. Kemudian Masehi ada satu waktu di mana ini menjadi bersejarah dalam sejarah kehidupan atau alur kehidupan orang Indonesia, yaitu 17 Agustus atau proklamasi. Nah ini tentunya disinilah pandai-pandainya orang Indonesia yang beragama Islam untuk memanfaatkan momentum. Betul. Nah ini. Jadi kalau misalkan kita berbicara hijrah, konteks kebangsaan ini berbicara dua hal yang kita bisa sinergikan dalam pembahasannya dan kita bisa sinergikan dalam amaliyah sehari-hari. Dan ini bagi warga Nahdlatul Ulama ketika pemaknaan simbol sampai ke tataran praksis itu menjadi sangat istimewa dan itu menjadi satu hal yang telah mendarah daging sebetulnya. Nah ini kalau kita berbicara tentang hijrah kebangsaan, sebelum kita berbicara tentang makna hijrah atau makna kebangsaan, saya kira ketika kalau kita memaknai hari ini, Agustus sudah sampai hampir berakhir. Betul. Nah, sekarang kalau Muharram, tanggal berapa Muharram sekarang ya? Jadi kan udah sampai pertengahan menuju 20 ya, karena tanggal satunya tanggal 10 Agustus. Berarti sekarang sudah tanggal 20 menuju lilikuran nih Muharram ya, sudah 2/3. Nah ini berdasarkan satu refleksi tentang sejarah bangsa kita, bagaimana ketika proklamasi dideklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yang mana saat itu menjadi trendsetter dalam berbagai hal. Baik dalam ideologi, dalam pakaian, atau dalam bagaimana cara berbicara menjadi sangat menarik saat itu. Kalau anak-anak sekarang kan yang dibicarakan film Korea, sampai rambutnya kayak panjang sawareh gitu kan. Lihatnya orang Korea. Gitu. Kalau dulu kan lihatnya Bung Karno. Ada Bu Cherry deh, boleh dicat sendiri.
lihat Bung Karno kopiahna dengdeknya diturutan gitu karena saking idolanya. Digigir juga Bung Karno, di tukang juga Bung Hatta, diharap juga Bung Ahok gitu. Saya mau cek Tanjung Sari gitu. Karena terus dengdek jadi tuna. Lain nurutan gitu. Jadi seideologi gitu. Nah ini menjadi menarik ketika apa yang dilakukan Bung Karno ketika melakukan proklamasi itu tidak mentah. Yeah. Ketika beliau bertemu dengan seorang wartawan senior Amerika, Cindy Adam, bercerita dengan lugas tentang kenapa mempertimbangkan tanggal 17 menjadi bagian daripada satu sejarah besar bangsa. Dan itu tidak ternyata ada kaitannya dengan bagaimana spiritualitas orang Indonesia. Betul. Bagaimana tidak begini, Kang Den ya, ketika berbicara tanggal 17. Dan ini bukan sekedar masalah pemahaman cocokologi, tapi ini hasil dari sebuah konsultasi spiritual beliau. Dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan Kiai Sukanagara yang di Cianjur. Betul. Itu kan ketika sebelum ke Rengas Dengklok itu kan bukan waktu yang lama saya kira, walaupun zaman itu ada kendaraan, sampai ke Rengas Dengklok sampai beberapa hari, ternyata mengkol heula ka Cianjur. Dan di sana beliau berkonsultasi dengan kiai. Bagaimana ketika akan memproklamasikan itu konsultasi dengan kiai sebagai guru spiritual karena 40 hari beliau melakukan riyadhah bersama Hadratus Syekh, dan petunjuk tentang waktu proklamasi pun tidak lepas daripada guru, kalau sekarang mungkin mursyid ya kalau dalam thariqah. Nah, kalau tidak diproklamasikan tahun itu maka akan merdekanya paling 300 tahun ke depan. Itu moal aya nus online ya, lamun ini masih kena dijajah. Apalagi penjajahan kita oleh Belanda, bukan oleh Inggris yang biasanya kan sangat memperhatikan tentang pendidikan, kesejahteraan yang dijajahnya. Belanda itu kan menyisakan sekedar benteng-benteng pertahanan dalam konteks fisik, bukan benteng pertahanan dalam pendidikan, dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam intelektual itu sangat-sangat rendah, kecuali pada politik etis ketika tahun 1902 dan ke depannya sudah segera mereka angkat kaki seperti itu. Nah ini ketika ditanyakan harus tanggal 17, harus tahun itu, 17 itu kan ketika dikatakan ke Cindy Adam itu karena pertimbangannya 17 rakaat sholat. tanggal 17 nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran ketika bulan Ramadan. Dan ini menjadi angka keramat. Angka keramat. Bahkan kalau melihat dari tulisan tangan Bung Karno itu kan 170805. Dan 05 itu bukan 45 karena memakainya tahun Jepang. Tahun Jepang itu sudah sampai 2005 saat itu. Jadi diambil akhirnya 05. Nah 05 itu pertimbangannya rukun Islam dan sholat 5 waktu. Itu nyambung sampai ke sana, itu pertimbangan. Dan diabadikan dalam satu lambang negara Garuda Pancasila, 17-nya jangjangna atau sayapnya, ekornya 8, ininya lehernya 45. Coba kalau lahirnya tanggal 2 Maret ya. Jangjangna 2. Buntutnya 3. Itu sudah sinergi lah, sudah seimbang dengan bulunya gitu. Dengan tata letaknya dan lain sebagainya. Nah, ketika berbicara tentang itu tidak lepas dari pijakan spiritual. Tuh, bahkan dalam satu kajian ketika kalau dilihat dari hijriahnya itu kan 9 Ramadan, bukan 17 Ramadan. 9 Ramadan tahun 1364. Kalau misalkan Kang Deden tidak percaya, dicari lagi untuk yang tahun hijriahnya. Percaya ya, belum adanya malah. Daripada Hesel mending percaya. Nah, dalam pemahaman alam bawah sadar orang Indonesia, orang Islam Indonesia kan 30 hari Ramadan itu kan 10 hari pertama pasti rahmat. Yang kedua magfirah dan yang ketiga adalah itqun minan nar. Nah, ketika pasti rahmat tersebut ini ada korelasinya ketika muqaddimah atau konun asasi atau apa? Muqaddimah pembukaan undang-undang dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kata itu menjadi sangat nyambung dengan konteks waktu saat itu. Dan itu saya kira bukan satu hal yang kebetulan. Dan kalau tanggal 18 sudah disusun dengan sedemikian rapihnya, nah ini saya kira siapa yang menyusunnya dalam waktu sesingkat itu? Nah ini ternyata kan kalau lihat di
Konun Asasi, ada kemiripan bahasa-bahasa dalam Konun Asasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan itu kalau kita patut mencurigai kan itu kan buatan Hadratus Syekh. Nah, jadi artinya pembukaan Undang-Undang Dasar itu konsepnya itu ada di Hadratus Syekh melalui wasilahnya putra beliau yang menjadi anggota BPUPKI yaitu Wahid Hasyim. Nah, itu menjadi satu bukti awal, bukti dasar ketika peralihan sebuah negara dari alam penjajahan menuju alam kedaulatan saat itu, pijakannya hal-hal seperti itu walaupun terkesan simbolik tapi menjadi sangat penting saat itu. Bahkan kalau kita merujuk pada bagaimana kita memiliki bendera negara yang merah putih, itu kan rujukannya itu kan tidak terlepas dari rujukan hadis Rasul. Betul. Di dalam kitab Al-Fitan, Sahih Muslim itu kan disebutkan bahwa Rasul mendapatkan anugerah perbendaharaan dari Allah di timur menuju barat, tidak pakai selatan ke utara karena itu cari jodoh ya. Nah, itu Wali Ben namanya. Abi terseliran itu. Monogami. Dua hal yang dititipkan kepada baginda Rasul yaitu merah dan putih. Jadi ada inspirasi dari sana. Dan terlepas dari analisa sejarah yang lain, tapi fakta membuktikan bahwa ketika Diponegoro cukup merepotkan pertahanan Belanda ketika perang 5 tahun, itu kan 5 tahunnya itu singkat, tapi menguras harta Belanda saat itu luar biasa. Ratusan ribu gulden saat itu menjadi korban keganasan perlawanan Diponegoro dan kawan-kawan saat itu. Dan salah satu inspirasinya adalah berkelebatnya itu bendera merah putih saat itu. Maka saat itu dilarang oleh Belanda orang-orang Jawa untuk mengibarkan warna merah dan putih. Nah, orang Jawa itu ngelawan Kupunduk ya. Udah kita tancapkan saja lidi, kemudian di atasnya ada bawang merah dan bawang putih. Yang penting mah ya simbolnya merah dan putih. Nah, ketika anak-anaknya bertanya, "Mak, ieu keur naon?" "Oh, ieu keur ngusir jurig." Nah, ini jurig yang dimaksud kan adalah penjajah. Tapi kalau anak-anak yang tidak paham kan langsung bawang bodas wa kunti keburangan gitu ya. Itu menjadi salah pemahaman. Dan istimewanya dalam tradisi secara kultural umat Islam, nyambungnya menjadi ke Islam Nusantara ya. Nah, ini ada pembahasan khusus lah tentang itu. Bagaimana tentang pemasyarakatan merah putih saat itu melalui tradisi-tradisi keberagamaan. Ketika ada yang disebutkan ada yang membuat nama harus memakai bubur berem sarang bubur bodas gitu ya. Karena simbol merah dan putih itu bagi orang tua atau pemuka agama saat itu adalah kecintaan kepada negara, kecintaan kepada agama. Karena sebetulnya merah putih itu simbol Islam yang sebenarnya adalah merah putih. Sebetulnya kalau kita melihat bendera Turki itu sebetulnya yang dasar Islamnya jelas sebetulnya. Nah, karena ketika Saudi membuat bendera hijau dengan syahadat itu kan sebetulnya kan ada dukungan dari Inggris, imperialisme Inggris untuk membuat sebuah perlawanan simbolik terhadap simbol-simbol merah dan putih yang dikibarkan oleh Turki Utsmani saat itu, yang memang walaupun dirubah menjadi republik tetap saja kan itu berpijaknya dari khilafah Islamiyah saat itu. Maka sebetulnya hijau itu pengaruh dari sana. NU nurutan Arab Saudi juga nantinya gitu. Tapi ya sudah, itu kan sebuah kejadian sejarah. Kita hanya berbicara tentang sebuah substansi sejarah yang pada dasarnya ada tautan ke arah sana. Nah, di kita itu pemasyarakatannya memakai bubur berem, bubur bodas. Bahkan kalau membuat sebuah bangunan kan ada suhunan. Itu kan sampai diikat dengan bendera merah putih. Bahkan sudah masuk pada alam bawah sadar orang Sunda lah katakannya. Seperti merah putih itu kan kalau mendapatkan kebahagiaan itu kan asa kagunturan madu kekecelakaan menyan putih, menyan bodas. Jadi madu warnana berem, menyan warnana bodas. Itulah simbol merah putih yang dimasyarakatkan saat itu. Nah, itu pijakan dasarnya itu dari Al-Qur'an, pijakan dasarnya dari dauhan baginda Rasul. Jadi artinya ketika peralihan negara dengan simbol-simbol negara pun itu tidak terlepas daripada permasalahan spiritualitas. Nah, ini kalau dalam bahasa secara umum dari alam ke penjajahan menuju alam kedaulatan atau kemerdekaan, itulah sebuah bentuk hijrah kolektif bangsa kita dari sebuah keadaan yang buruk dalam konteks penjajahan menuju sebuah kedaulatan yang tentunya dalam
konteks kebahagiaan, dalam konteks kebaikan, maslahat menurut bangsa kita, perspektif bangsa kita. Nah ini para pemirsa sekalian, tentunya hijrah kolektif bangsa kita bukan sekedar saat itu. Ketika dari penjajahan menuju kedaulatan Orde Lama, dari Orde Lama menuju Orde Baru itu juga menjadi hijrah. Dari Orde Lama, Orde Baru menuju reformasi, itu ada satu pola hijrah atau perpindahan yang dalam konteks yang berbeda. Dan hari ini pun kita sebagai salah satu bagian daripada warga dunia memiliki kesempatan untuk mengikuti hijrah. Ketika ada revolusi 4.0, itu bagian daripada hijrah yang mau tidak mau harus kita ikuti karena ini sebuah kenyataan. Ini kan dulu ketika hijrah yang kita ikuti sebagai umat manusia, ketika 1764 saat itu ditemukan mesin uap. Bagaimana manusia bisa berhijrah, bisa berpindah dari sebuah keadaan tanpa mesin, ada mesin. Dulu pakai dokar, kemudian pakai kereta api, pakai mobil walaupun dalam kondisi terbatas. Lebih luar biasanya lagi, 2.0 ketika tahun 1860 ya, saat itu sekitar itu ditemukanlah listrik atau cahaya. Berkolaborasi antara mesin dengan cahaya menimbulkan satu percepatan dalam hal industri. Maka diperbanyaklah produksi mobil, walaupun yang membelinya orang-orang yang sangat kaya. Tapi saat itu mulai mengganggu profesi-profesi yang lain. Profesi yang memakai dokar, udah mulai ini ya. Ada perubahan-perubahan saat itu. Tahun 1969 ditemukan superkomputer. IBM menemukan komputer dalam konteks mesinnya itu sampai rumah 3 dipakai untuk komputer. Bukit alit sampai sekarang kan kecil dalam genggaman. Rumah-rumah ada pakai kontrakan gitu ya. Jadi itu awalnya itu sampai rumah 3 untuk komputer itu. Dan itu semakin mempercepat industri saat itu. Dan terakhir ketika 2016 pertemuan di Davos Swiss dideklarasikan ada 4.0 saat itu, karena ada perubahan dari sisi fisik, biologis dan digital saat itu. Ada 3 gugus yang menjadi berubah saat itu. Dan ini merupakan satu hijrah yang Masya Allah dahsyat sekali, sangat istimewa dalam konteks zaman ketika kita berubah. Bagaimana kita dibawa hijrah terpaksa atau tidak mau kita harus ikut dalam kondisi sekarang. Apalagi pandemik mempercepat kondisi disrupsi hari ini. Dan kita mau tidak mau harus mengikuti alur seperti itu. Nah ini dalam konteks penggambaran seperti ini, bagaimana tantangan manusia, bukan sekedar bangsa Indonesia, apalagi tekanan pandemi hari ini, bagaimana profesi-profesi menjadi hilang, bagaimana unit-unit usaha yang awalnya merajai seperti Giant Matahari sampai gulung tikar gara-gara pandemi, bukan sekedar pandemi, tapi karena gudang-gudang itu berpindah ke tempat e-commerce dan lain sebagainya. Bagaimana ketika hari ini konteks fungsi-fungsi manusia digantikan dengan robot. Bagaimana di Saudi Arabia, Sophia menjadi warga negara Saudi karena kecerdasannya. Bagaimana di Suzuka University ada dosen yang sudah diganti dengan robot. Bagaimana ketika di Cina orang-orang tua yang sudah kesepian ada robot yang menemani untuk dapat berbicara gitu ya. Bahkan mungkin tidak perlu menikah karena sudah berguna serbaguna segala rupana gitu. Jadi para jahil tidak fungsi begitu. Fungsi. Bahkan di kita kan bengkel-bengkel sekarang tidak perlu mekanik. Cukup dengan komputer. Seorang yang ahli komputer tidak perlu menjadi seorang montir. Punya kemampuan dalam komputer cukup untuk memperbaiki mobil atau barang-barang elektronik bisa deteksi dengan komputer. Bahkan cuci darah sudah tidak perlu karena sekarang ada printing ginjal ya. Ini bisa ada pembaharuan organ tubuh manusia. Dan ini perkembangan yang sangat luar biasa. Dan ini kita hari ini hidup dalam konteks zaman seperti ini. Kita bertemu dalam dunia maya, dalam dunia yang sepertinya seolah-olah seperti sempit, padahal memang kita dalam kondisi yang sangat luas, luar biasa, tak kenal batas, tidak ada batas negara dalam konteks hari ini. Maka ada globalisasi. Globalisasi di sini tentunya sebuah konteks sebuah bumi yang diibaratkan sebagai sebuah desa, sebuah daerah yang tanpa administratif kita bisa menjelajah Eropa, Asia, Afrika, Amerika sekaligus dalam ketika kita masih diam di rumah. Nah, dalam hal ini para kiai kita, para kiai NU ini
sepertinya hari-hari ini banyak orang yang sudah sibuk dengan kesendiriannya. Sibuk dengan egoisme pribadi. Apalagi dipaksa dengan ketika dia harus isolasi mandiri dengan kesendirian. Nah ini dibutuhkan satu hal yang bukan sekedar 4.0, tapi 5.0. Yang 5.0 itu adalah spiritualitas. Nah, ini ramalan Augusto Comte atau ramalan ilmuwan yang lain yang mengatakan bahwa nanti kelak agama akan hilang. Ternyata agama tidak hilang. Walaupun mungkin agama yang tidak formal. Jadi religion not organization. Jadi organizing. Jadi agama yang tidak terlembagakan. Kita kan kalau sekarang kita berbicara tentang agama yang resmi di Indonesia ada 6. Nah, padahal itu agama yang ada di Indonesia sampai 200 itu agama. Itu kalau diakui semuanya, kita hari liburnya bisa 200 hari, lumayan gitu. Beres itu, hebat. Itu banyak kendala kan ya. Jadi kan masalah definisi agama, kita kan sudah akan berdebat ratusan itu masalah definisi agama. Kita mendefinisikan agama karena dengan definisi mainstream. Hari ini kan kita agama ada kitab suci, ada rasul, ada penganutnya dan lain sebagainya, ada ritualnya. Itu kan ada agama-agama yang katakanlah dalam konteks kita menjadi agama ardi, agama yang bumi, agama dari budaya. Menurut kita itu agama ardi, tapi bagi mereka yang menganut itu adalah agama langit juga, cek marah yang nama gitu ya. Itu kan menjadi satu hal yang independen sekali atau sangat privat sekali ketika berbicara tentang sebuah agama. Maka sekarang di kita 200 agama. Di dunia itu kalau dikumpulkan sampai 7.000 agama. Itu kalau diakui semuanya itu luar biasa. Hari kita tidak akan cukup untuk hari libur tentang agama-agama dari hari besarnya. Nah maka ini ramalan-ramalan ilmuwan yang mengatakan bahwa agama akan musnah, justru itu tidak terbukti. Justru saat ini ada sebuah kecenderungan bahwa agama atau spiritualitas itu menjadi satu hal yang diidolakan. Nah ini tentunya berpijak dari sinilah ketika kita melihat satu konteks zaman, konteks waktu saat ini, masa lalu sampai sekarang, ternyata spiritualitas itu tetap berperan. Nah, agama itu tetap menjalankan fungsinya. Walaupun hari ini mungkin bisa dikatakan teknologi itu semakin luar biasa, akan tetapi agama tidak akan pernah hilang. Bahkan ini kalau kita berbicara tentang sebuah konteks perubahan, ini agama atau spiritualitas bisa dijadikan sebagai satu pijakan. Jadi kalau perubahan tatanan sosial melalui dimensi spiritual, sebetulnya ini hanya sebuah trigger saja atau hanya sebuah pijakan, bukan menjadi faktor yang menyeluruh, karena itu hanya menjadi sebuah titik awal saja sebetulnya, titik awal. Jadi kalau misalkan pijakannya spiritual, itu akan ada, nanti kan ada social movement, gerakan sosial, nanti menuju social of change, perubahan sosial, itu kan ada proses yang lain, ada proses sosiologisnya, antropologisnya, bahkan politisnya itu juga harus berjalan saat itu. Nah maka betul kata Kang Said, dikatakan bahwa tasawuf sebagai spiritualitas Islam itu bukan aspirasi tapi inspirasi, menjadi pijakan dasar. Maka ketika kita berbicara hijrah, berbicara tentang spiritualitas sebagai modal dasar untuk merubah tatanan sosial menuju posisi yang lebih baik, hijrah menuju keadaan yang lebih baik, maka itu ada konsep-konsep yang ditawarkan melalui spiritualitas Islam. Dalam hal ini mungkin tasawuf, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hijrah itu seperti apa dalam konteks spiritualitas. Maka nanti saya akan mencoba mengkaji hijrah, baik hijrah secara sahsiyah, secara nafsiyah, secara pribadinya, atau hijrah dalam konteks ijtimaiyah. Nanti kita ambil bagaimana kaum-kaum sufi merubah dirinya dan merubah tatanan sosial minimal lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya dalam konteks masyarakat secara sosiologis, tapi pijakannya adalah spiritualitas. Nah, kita lihat para pemirsa sekalian, jangan dikira ketika kita berbicara tentang tasawuf, berbicara tentang zuhud, itu orang-orang yang sengsara saja. Hari ini orang berbicara tasawuf, berbicara spiritualitas, banyak yang tidak dalam tataran ideal.
Spiritualitas hanya sekedar untuk pelarian. Karena dia tidak mampu untuk menggenggam dunia, maka dia kejarlah akhirat. Bukan itu ya. Jadi artinya, sebetulnya ketika seorang sufi itu tasawuf dalam Islam, dalam konteks Islam, bukan yang hilang dari realita. Bahkan kalau dalam pandangan Abu Bakar Al-Qahtani, seorang sufi besar, beliau mengatakan bahwa tasawuf itu adalah as-sofa wal musyahadah. Pembersihan, penyucian, sekaligus persaksian. Jadi mereka itu walaupun ada ritual-ritual sufi yang dalam konteks ini makrifat kepada Allah langsung secara vertikal kepada Allah, mereka tidak kehilangan fakta sosial di hadapan mereka karena ada musyahadah. Maka jangan kaget ketika kita melihat bagaimana sufi yang menjadi penguasa seperti Umar bin Abdul Aziz itu sudah dikategorikan seorang yang asketis, orang yang zuhud tapi menjadi penguasa. Kemudian Jabir bin Hayyan, seorang fisikawan yang juga seorang sufi. Abu Hasan As-Sadzili, seorang petani yang sukses. Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang pedagang atau pengusaha yang sukses. Kemudian Fariduddin Al-Attar, dia juga seorang pengusaha yang sukses. Itu Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Menghitung uang di atas meja, uang emas di atas meja. Imam Malik, saya kira walaupun masyhurnya sebagai seorang fuqaha, beliau juga seorang asketis. Mereka pengusaha. Hari ini kita melihat bagaimana pesantren-pesantren tarekat seperti halnya Suryalaya, seperti halnya Idrisiyah, itu melakukan satu gerakan-gerakan ekonomi dalam konteks ketasawufannya. Bahkan dalam sejarah itu yang membuat sebuah sejarah politik di sebuah negara seperti Sanusiyah di Libya atau Al-Mahdi di Sudan, itu kan sampai merubah sebuah tatanan sebuah negara dengan konteks tarekat saat itu. Di Indonesia pun sama. Seperti halnya ketika Kiai Wasyid yang dari Cilegon ketika menolak tanam paksa yang dipaksakan oleh Belanda di daerah Cilegon, Banten, itu kan basicnya tarekat. Ketika Kiai Haji Zainal Mustafa melawan Jepang ketika bulan Februari tahun 44 saat itu kan sebelumnya itu ada ritual-ritual tarekat yang dilakukan untuk melawan Jepang saat itu. Artinya kaum sufi dengan spiritualitasnya itu tidak abai dengan fakta-fakta sosial yang ada di lingkungan mereka. Nah ini tentunya agar kita bisa membuka mata bahwa sufi itu bukan orang yang sekedar mengasingkan diri ke gua-gua yang seperti itu, tidak seperti itu. Jadi ada yang harus dilakukan dalam pijakan spiritual. Maka harus dikontekstualkan konteks spiritual yang bisa menjadi inspirasi perubahan tatanan sosial atau setidaknya bisa mengawal kehidupan sosial. Seperti halnya begini, ada khauf dan roja. Khauf itu kan asalnya rasa takut, roja itu harapan. Itu bisa dikonversi menjadi satu. Khauf dan roja itu kan disatukan menjadi syaja'ah, keberanian. Jadi syaja'ah itu adalah keberanian yang terukur dengan optimisme. Itu khauf dan roja. Itu perlu dibangkitkan dalam konteks keterpurukan bangsa kita. Kemudian ada yang dikatakan dengan mutaba'ah dan mu'atabah. Itu kan konteks untuk mengkoreksi, mengevaluasi diri sendiri, muhasabah, evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan, itu muhasabah. Kemudian muraqabah, ketika merasa diawasi oleh Allah, ada akuntabilitas di sana, ada pertanggungjawaban. Kemudian di akhirnya itu kan ketika sudah terjadi dalam faktanya, dalam kejadian sejarahnya, itu kan harus ada husnudzon kepada Allah sebagai yang menentukan segala situasi yang telah kita lalui. Dan itu konteks spiritualnya seperti itu. Dan prosesnya yang harus dilakukan adalah tazkiyatun nafs. Jadi pensucian jiwa kita yang dalam bahasa sederhananya itu menjadi qalbu ya. Qalbu. Jadi ini kan kalau dalam pembahasan ihya qalbun nafs itu kan menjadi sangat rumit untuk dibicarakan, tapi sangat asik untuk dibahas gitu ya. Hari ini tidak perlu dibahas, pertama akan lama. Saya juga riut gitu ngebahasna gitu ya. Pinter kena moderator akan untuk membahas itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tazkiyatun nafs, ini konteksnya spiritual terlebih dahulu. Kita belum berbicara tentang bagaimana kolektivitas tentang hijrah seperti itu yang akan kita bahas sebagai tema besarnya.
Ini kan tazkiyatun nafas atau pembersihan penyucian ini kan dalam konteks nafsia atau kolbu kita. Berbicara tentang kolbu itu kan bukan, kolbu itu sebetulnya kan organ tubuh yang dalam bentuk jantung, dagingnya, kolbun. Kalau dalam ini, kalau pikiran itu kan otaknya. Nah, otak itu kan organ tubuhnya, tapi fungsinya akal. Akal itu kan bukan organ tubuh, gitu ya. Organ tubuhnya itu otak. Maka semua manusia punya otak. Semua hewan punya otak. Hewan tidak punya akal, gitu kan ya. Tapi punya otak, gitu. Maka nunggelo disebutnya hilang akal, bukan hilang otak. Gitu ya, gitu ya. Nah, ini kalau kolbun itu kan itu masih organ tubuh. Nah, ketika berfungsi itu menjadi banyak fase. Ada yang menjadi basiro, ada yang menjadi domir, ada yang menjadi fuad, ada yang menjadi sir, ada yang menjadi latifah. Nah, kalau orang-orang tarekat pasti paham apa itu latifah. Itu kan. Kalau basiro itu kan mendeteksi saja. Dia belum menentukan mana yang benar, mana yang salah. Itu basiro. Hanya menampakkan melihat satu fakta saja, mata hati itu ya, basiroh itu. Kalau sudah menjadi domir, maka dia akan menjadi domir itu kan hukumnya, atau domir itu kan kalau misalkan dia taat dengan aturan agama ya domirnya diniyah. Kalau tentang aturan negara domir konuniyah. Kalau misalkan di jalan, oh kita pakai helm nih, itu domirnya domir konuniyah, gitu ya. Jadi karena ada undang-undang dasarnya, ada undang-undangnya yang mengatur itu domir konuniyah. Gitu. Jadi kalau ada polisi pakai gitu, domir konuniyah itu ya. Polisi itu ayah, konon tadi helm kan, tadi mau menawi teh bapak gitu. Nah, itu masih diatur dengan domir konuniyah. Beda dengan domir diniyah gitu kan. Sudah berpikir tentang ada yang mengawasi walaupun kita tidak bisa melihatnya. Itu kan sudah berbeda. Jadi ketaatan seseorang dengan domir tersebut itu menjadi berbeda motivasinya. Atau kalau misalkan seorang pegawai dia taat dengan aturan kerjanya hanya karena atasannya atau karena fingerprintnya gitu, jika Kang Cucu itu kan ada siun ku fingerprint teh gitu ya. Terus ngabsen mau deui beres gitu. Mana betul kayak bapak. Fingerprint. Kalau Fuad ini kan Fuad itu sudah menjadi hakim, sudah menjadi piriwitna gitu. Kalau di tengah jalan piriwit polisi nah gitu. Itu sudah mengingatkan loncengnya. Maka kalau Fuad kita sudah mulai bergerak, bergemuruh, berarti kita masih punya satu keimanan yang luar biasa. Masih ada yang mengingatkan. Nah, kalau sudah sir, itu orang yang sudah punya kemampuan seperti Sayyidina Umar ketika sedang khutbah melihat pasukannya terdesak di sebuah pegunungan. Syariah, kalian naik saja ke gunung. Itu sudah melihat sudah muka syafah kalau sekarang ya. Sudah terbuka, dibuka hijabnya, itu sudah sir. Tapi itu tidak setiap saat bisa seperti itu. Ada momen-momen tertentu. Kalau sudah latifah itu server. Nah, itu sudah kontak langsung dengan yang maha kuasa lah, seperti itu ya. Nah, ini fase-fase itulah yang diperbaiki, dan ini perlu latihan, perlu tajrib. Perlu latihan. Nah, ada latihan-latihan spiritual yang dilakukan. Nah, ini saat ini latihan spiritual itu menjadi satu hal yang digandrungi. Kalau orang-orang yang di India itu ada spiritual timur dikatakan, kalau di Islam itu dikatakan sebagai tasawuf. Maka ada orang yang belajar tasawuf walaupun dia bukan agama Islam. Bagaimana kita mengenal Ennemaris Kimal, seseorang yang begitu ahli dalam mistik Islam atau dalam tasawuf. Dia memakai salib, dia menghafal Al-Quran, bisa 20 bahasa, hafal tafsir Jalalain, bahkan dia sampai hafal Bulughul Maram, bahkan dia hampir setengah hafal tentang Ihya Ulumuddin karena dia sudah menghatamkan Ihya itu 50 kali. Elehku Ennemaris Kimalnya, maut di awal 2000, meninggal awal 2000-an, dan konon katanya dia ingin di Pulasara sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini menjadi istimewa kalau masalah spiritual itu kan menjadi universal. Maka karena itu tazkiyatun nafas, ketika latihan spiritual itu kan dilakukan dengan cara atau kaifiat yang berbeda-beda tergantung pengalaman spiritualnya. Maka jangan aneh, dalam tasawuf pun terjadi perbedaan pendapat. Maka jangan ada yang menyerang al-halaj karena perkataan ana al-haq. Aku adalah kebenaran itu sendiri. Maka ketika Abu Yazid al-Bustami mengatakan subhani, maha suci aku,
Iya. Nah itu kalau dalam istilah tasawuf itu kan disebutnya satohat. Jadi kata-kata yang dikeluarkan ketika dia dalam keadaan ekstase, ketika dia sedang menyatu Mabuk dengan Tuhan. karena Allah ya. Mabuk gitu nya. Lamun supi mah satohat, lamun urang mah ngalinur itu teh gitu nya. Nah, Atau di supirnya supi bus ya. Ini pijakannya harus dari sana, inspirasinya harus dari sana. Jadi spiritualitas itu bukan akhlakul karimah. Kalau bahasa Kang Said itu bukan akhlakul karimah, bukan dermawan, akhlak anu sae gitu. Itu bagus. Cuma spiritualitas itu bukan ke sana arahnya. As-safa wal musyahadah. Jadi pembersihan jiwa, kemudian persaksian terhadap fakta-fakta sosial yang ada. Nah ini para pemirsa sekalian, ketika spiritualitas itu menjadi sebuah pondasi, maka jalan untuk menuju sebuah perubahan itu akan menjadi lebih lancar. Nah ketika pribadi-pribadi sudah memiliki pondasi spiritual yang kuat, akan membentuk sebuah keluarga yang punya spirit yang luar biasa atau religiusitas yang luar biasa, akan membentuk sebuah komunitas yang luar biasa, akan membentuk sebuah masyarakat atau warga negara yang tentunya memiliki satu mental yang istimewa. Nah ini maksud arahnya ke sana. Nah lalu bagaimana ketika kita akan berhijrah? Nah hijrah baik secara pribadi atau secara kolektif. Saya akan coba mengingat satu hikmah yang diungkap oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya melihat dalam kitab Iqadul Himam yang ditulis itu Iqadul Himam teh anu ngarangna teh nya. Beliau ini kan yang mengarang Iqadul Himam teh Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah itu lahirnya itu 1748 Kang Den. Nantunkeunana 1811. Ya. Nah, itu sekitar 63 tahun lah beliau. Ibnu Ajibah. Beliau itu yang mensyarah kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu kan syarahnya itu cukup banyak. Sampai Syekh Ramadan Al-Buti itu ada 22 syarah hikam yang istimewa. Kalau dulu kita ketika belajar di pondok itu Syekh Ar-Randi ya, yang di Mas Hante tuh. Tarang ngawas sebenarnya paling kayak ngajar gitu ta. Akan dugi ka makomna rupina. Nah itu. Nah, Ibnu Ajibah itu meninggal dalam kondisi wabah. Salah satu ulama yang meninggal karena wabah adalah Ibnu Ajibah. Seumpami sahabat makan Mu'adz bin Jabal, nah salah satu ulama mah Ibnu Ajibah yang meninggal karena wabah. Jadi kalau sekarang mengatakan bahwa orang nu penting mah orang deket ke Allah cenah gitunya, moal kakeunaan ku Covid ya saya kira tidak ada korelasinya masalah kesolehan dengan penyakit seperti ini. Gitu. Nah, jadi Ibnu Ajibah itu beliau mengambil hikmah, kalau dalam Iqadul Himam itu hikmah yang ke-51 ya. Dalam cetakan yang lain ada yang dikasih nomornya itu 1 tapi hikmahnya itu banyak. Seperti cetakan bukan cetakan, dalam syarah yang lain ada perkataan seperti ini. Latar hal ila min kaunin ila kaunin. Engkau jangan berpindah dari alam menuju alam. Fatakuna kahimaril qaha. Bahasana kan seperti itu. Maka engkau akan seperti keledai yang mengelilingi penggilingan. Jadi hijrah itu jangan seperti keledai yang dipekerjakan dalam penggilingan. Minal kaun, muih didinya. Minal kaun ilal kaun, ti alam ke alam. Nah itu. Jadi kalau dalam konteks seperti itu, maka yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwaladzi irtahala minhu. Maka dia akan berpijak diawali pada titik yang satu, maka dia akan berakhir pada titik yang sama. Akhirnya jadi upami kalau dia hijrahnya seperti itu, seperti dari kawan menuju kawan, dari alam menuju alam, hanya sekedar berpikirnya tentang duniawi, maka dia hijrahnya akan jalan di tempat, di sana-sana saja. Didinya wae. Jadi kedaku mah atuh bahasa
Ibnu Athaillah kan bahasanya irhal. Minal kaun ilal mukawin. Ya mukawinnya tuh. Minal akwan ilal mukawin. Dari alam menuju pencipta alam. Nah itu. Dari alam menuju Tuhan. Menuju Allah yang menciptakan semesta ini. Nah maka dari hal yang seperti itu kita bisa melihat bagaimana di dalam surat An-Najmu ya 42 itu ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah sebagai titik akhir tujuan kita. Nah ini, jadi upami hijrah itu harus jelas tujuannya. Bukan dunia, bukan sekedar dunia. Jadi kada aya akhirnya tungtungna ke mana? Tujuan akhirnya ke Gusti Allah. Tidak sekedar dunia. Kalau misalkan kita berganti presiden, berganti gubernur atau berganti bupati hanya sekedar untuk sekedar peralihan rezim saja, pergantian kekuasaan saja, itu tidak ada artinya. Kalau mereka berkarya sebagai pemimpin untuk kemaslahatan masyarakatnya, untuk keridhaan Allah, maka luar biasa kan di hadapan Allah nilainya. Maka hijrah mereka itu menambah nilai mereka, bukan sekedar untuk menambah deretan para pejabat yang menjabat pada jabatan tertentu gitu ya. Nah, seperti begitu ya. Maka di sini kena ketua redaktur jadi kasih gitu. Itu Kang Cucu ya, kasihku itu. Sampai-sampai Ibnu Athaillah mengungkap hadis Rasul yang Wamidin Arba'in mah hadis yang pertama. Ungdur ila qauli sallallahu alaihi wasallam. Pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Hadis itu perhatikan. Adik-adik itu namakan pamangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dalam satu redaksi kan awimroatin yankihuha ya. Pengiringan. Pengiringan. Tapi dalam redaksi Ibnu Athaillah tidak seperti itu. Au yatazawwajuha. Jadi dari yankihuha, tapi asa sarua wae nya gitu. Tasliran apa dia? Tasliran monogami. Ini bisa didengarku teteh istri naya monogami. Insyaallah ada widian. Masyaallah. Ngajeng. Akhirnya ada istilah ketika melihat hadis itu fafham. Qaulahu sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammal hadzal amro. Perhatikan urusan ini, gitu kan bahasana Ibnu Athaillah. Perhatikan ini, tentang hijrah ini sangat penting. Niat untuk hijrah ini sangat penting. Nah, maka Ibnu Ajibah menjelaskan mengenai hijrah yang dimaksud. Nah, disinilah yang saya maksud hijrah dalam konteks spiritual. Jadi panjang-panjang nyerita ngobrolnya Ibnu Ajibah kayaknya tuh. Dangukeun situ. Jadi kalau berbicara tentang hijrah itu kan asalnya al-intiqal minal waton ilal watonil akhar. Gitu ya. Berpindah dari satu wilayah, dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Asal nama gitu. Ketika kalau dulu kan ada istilah dari Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, transmigrasi. Nah, kalau misalkan ada yang sanes pakwasinya. itu mati Afghanistan. Kalau misalkan dari rumah ke masjid gitu kan ya, itu hijrah gitu ya. Pindah. Kalau dari rumah kita ke PCNU itu hijrah. Dari rumah ke mall itu mah balanja gitu kan. Asalnya seperti itu. Jadi perpindahan secara dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya maka ketika kita berbicara hijrah baginda Rasul dulu, ketika bicara tentang masalah dari Mekah ke Madinah, itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Tapi bukan dilihat perpindahan secara wilayahnya atau lokasinya, tapi spirit daripada hijrah itu sendiri. Maka ketika Umar bin Khattab kebingungan ketika menentukan tahun sabaraha ayeuna, ya ayeuna nyuratan ya ti gubernur, tapi ieu teh tahun sabaraha, ai tanggalna aya, bulanna aya, urang can bisa nangtukeun tahun. Suratna dina WA. Surat ya.
Ini pemirsa tidak tahu konteksnya ini. Tapi kawalatnya lebih ke moderator. Jadi ketika Menerima surat. berbicara tentang konteks pembuatan tahun saat itu, menerima surat rada aneh Umar bin Khattab teh. Kumaha cenah ieu, bingung kapan ini? Tahunnya tahun berapa? Karena saat itu kan sebelum kita punya tahun, perhitungan Hijriah itu sudah ada. Ya. Sudah ada perhitungannya. Tapi tanpa identitas, tanpa perhitungan tahun. Maka ketika Nabi lahir dinamakan dengan Amul Fil, Ya. tahun gajah. Tapi Rabiul Awal atau saya? Oh. Nah itu kan ya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena saat itu kan terjadi sebuah serangan dari Raja Abrohah dengan pasukannya memakai pasukan Gajah. numpakan gajah. Namun harita numpak kelenci Aduh. Kelenci teka pakai harita makena gajah. Akhirnya dikatakan Amul Fil. Ketika meninggalnya Abu Thalib, Siti Khadijah, ada Amul Huzni. Itu kan tahun kesedihan. Diberi dengan identitas sesuai kejadian yang masyhur pada tahun itu. Maka dipikirkanlah hari saat itu bagaimana kita membuat tahun. Namanya apa? Istilahnya apa? Dari kapan kita membuat tahun? Awal tahunnya dari mana? Maka Umar bin Khattab sebagai seorang yang inovatif. Umar bin Khattab kan yang pertama beliau membuat Baitul Mal. Beliau membuat Daiwanul Murtazikah ketika ada penggajian para tentara. Gitu ya. Ketika ada seorang perempuan atau seorang perempuan yang menjadi pimpinan administrasi pasar dan sebagainya, seorang orang yang non muslim dipekerjakan oleh Umar dalam konteks seperti itu inovasi-inovasi dari Umar bin Khattab. Ketika seseorang yang dipotong tangan menjadi tidak jadi hanya karena kondisi paceklik, gitu kan, itu inovasi-inovasi dari Umar bin Khattab. Dia paham tentang Al-Quran. Ada usulan saat itu, bagaimana kalau dimulai dengan ketika lahirnya baginda Nabi? Oh jangan, nanti akan menjadi dikultuskan seperti halnya menjadi dipertuhankan seperti halnya Nabi Isa oleh saudara-saudara kita yang Kristiani, Nasrani. Dalam konteks saat itu ya. Mari kita ambil ini aja, ambil dari momentum hijrah. Momentum hijrah itu kan menjadi suatu spirit yang bisa kita ambil. Nah ini Umar saat itu mengambil spiritnya, bukan perjalanan fisiknya. Nah kita pun seperti itu. Maka hijrah di sini Ibnu Ajibah mengatakan bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan min salatati umurin. Ada 3 urusan, tiga gugus besar yang harus dijadikan sebagai pijakan hijrah. Yang pertama minal watonil maksiat ila watonit ta'at. Min watonil maksiat ila watonit ta'at. Yang kedua min watonil apa istilahnya itu kalau goflah lalai min watonil goflah ila watonil yaqdhah. Yang ketiga min watonil asbah ila watonil arwah. Nah, yang kedua berpindah dari kondisi lalai kepada apa kesungguhan atau ingat atau sadar, pencerahan. Gitu ya. Jadi kadinya kumaha ngejelaskeun mah. Bahasa anak sultan mah. Nah, yang ketiga itu berpindah dari wilayah ragawi, jasadiyah menuju spiritualitas, rohaninya. Nah, ini 3 hal ini menjadi pijakan dalam konteks hijrah. Jadi hijrah itu ternyata bukan simbolik seperti tadi yang dijadikan awal pertanyaan moderator. Ketika tadi hanya sekedar masalah pakaian yang berpindah tapi perilakunya tidak berubah. Hanya simbol-simbol bahasa huwa humahum, anta antuma antum gitu ya. Enggak seperti itu ya. Tidak menghijrahkan dalam konteks seperti itu. Tapi di sini ada hijrah secara perilaku. Yang pertama dari maksiat menuju taat. Berarti kan deh. Lanjutkan, bebas anak sultan. Saya akan habiskan supaya dia tidak bertanya. Dari maksiat menuju taat. Nah,
ini sebetulnya kita jangan tersinggung dengan istilah ini. Betul. Dari maksiat menuju taat, saya mas soleh gitu, nggak seperti itu ya. Karena setiap orang itu sebetulnya pendosa. Iya. Hanya berbeda dalam memilih dosa saja. Gitu ya. Jadi ketika kita jangan bangga dengan satu ibadah tertentu. Cuman beda cara milih dosa aja. Beda pilihan saja. Tol ke masjid, getol ngaji, getol pasti aja yang tatang aja gitu kan ya. Jadi ada pilihan saja. Bahkan kan justru ketika kita melihat kebaikan orang dengan kekurangan atau kemaksiatan dalam hal lain, bisa jadi kebaikannya itulah yang menyelamatkan dia. Bagaimana dalam cerita Sufi seorang penzina, seorang lonte kalau dalam bahasa Jawa ya, misalnya seperti itu. Dia menjadi selamat hanya karena dia menyelamatkan kehidupan seorang anjing. Seekor anjing. Dengan air yang diwadahi dengan sepatunya, menyelamatkan kehidupan, padahal kan anjing najis. Dalam konteks pemahaman fikih kita kan najis mugolago. Bisa diselamatkan kehidupan seekor anjing, maka dia menjadi wasilah dari keselamatan. Sebaliknya ketika seorang perempuan yang ahli ibadah di Bani Israel, karena dia menyiksa seekor kucing sampai tidak bisa makan dalam kondisi yang normal, disekap dalam satu ruangan sehingga dia kelaparan, kucing tersebut kelaparan, maka dia masuk neraka walaupun dia seorang solihah. Nah, jadi diingat saja hal seperti itu. Jadi kita tidak perlu sombong dengan kebaikan kita, yang berbeda hanya sekedar memilih dosa saja gitu. Hanya mungkin kita ada yang bertemunya di majelis taklim gitu, tidak di majelis bangreng, di majelis organ gitu ya. Nah, tapi bisa jadi dia buka majelis bangreng sendiri, organ sendiri, dangdutan sendiri, ya pakai HP sendiri kan di kamar. Gitu. Kalau di luar kan sepertinya orang alim, tidak menginginkan itu gitu. Tapi dia dengan mudahnya dengan akses hari ini kan bisa bermaksiat ria padahal dia sedang bersama Tuhannya. Kalau sindiran Gusmus itu kan luar biasa. Dia begitu soleh di hadapan orang, tapi ketika dia berduaan dengan Tuhannya, imannya begitu tipis, lebih tipis daripada rok perempuan. Nah, itu sangat tipisnya seperti itu. Tongkat sindiran kan dia. Untungnya tuh orang mati-mati soleh. Artinya kan sekarang banyak orang yang show dengan penampilan. Gede-gede sorbana, panjang-panjang jubah, panjang-panjang sorbana seperti itu. Gelarnya ada mengalira gitu ya. Seperti itu. Jadi ada hijrah dari maksiat menuju taat. Yang kedua, hijrah dari lalai menuju ingat, menuju kesadaran. Nah, ini kita bisa maknai dengan makna yang banyak. Ketika kita lupa, kita ingat ketika Allah memberikan zikir muqayyad. Zikir muqayyad kan zikir yang dibaca ketika momen tertentu. Makanya ketika memulai satu urusan bismillah, selesai segala urusan alhamdulillah. Itu kan zikir muqayyad yang memaksa kita untuk ingat kepada Allah dalam konteks tertentu. Punya masalah la haula. Misalkan punya janji insyaallah. Kita melihat satu yang hebat kan subhanallah. Ketika kita memiliki janji insya Allah, memiliki musibah innalillahi. Punya utang bayar ya. Utang bayar. Tapi ya doa oke gitu. Kumaha ta doana? Kalau malunaskeun gitu. Amin. Alhamdulillah amin berarti ciri boga utang. Itu kan ketika kita lupa sekarang itu dalam konteks ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kita harus cerdas. Itu kan konteks mengingatkan baginda Rasul ketika turunnya Al-Quran itu dengan kata ikra. Itu kan bacalah. Bacalah di sana bukan sekedar baca dalam konteks baca huruf dan lain sebagainya, ada penelitian, ada kekritisan terhadap satu situasi, dan yang dibaca itu bukan sekedar huruf tapi membaca konteks. Ada kalau kata Mahmud Syatut itu kan ada ayat kauliyah, ayat kauniyah. Nah, ya setidaknya kita bisa membaca teks-teks tertentu yang menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Betul. Karena dalam sebuah penelitian, para pemirsa sekalian, Indonesia itu minat baca itu salah satu negara yang paling rendah. Itu dalam penelitian orang yang suka baca di Indonesia adalah 0,001%. Jadi kalau sekarang 270 juta bangsa Indonesia masyarakatnya, yang suka baca itu sekitar 270.000. Itu kan sangat rendah sekali. Nah, untuk
mengingatnya hijrahnya ke sana. Iya. Nah, hijrah menuju satu pengingat bagi kita untuk menambah pengetahuan. Karena dalam konteks hari ini kecerdasan sangat diperlukan untuk mengcounter hoax dan lain sebagainya, kebohongan di media sosial memerlukan sebuah kecerdasan untuk memfilternya. Yang ketiga, dari ragawi, asbah menuju arwah, spiritualitas, ruh. Nah, biasanya kan ruhani dengan jasmani. Jasmani dalam bahasa kita, tapi ya, hakikatnya bukan jasmani tapi jismani. Bahasanya jisim, jadi jismani. Jadi bahasanya di dia mah di bahasa kena asbah. Jadi ragawi menuju spiritualitas. Jadi seringkali kita sibuk dengan mengurus hal-hal yang sifatnya zahir. Sifatnya kita kan paling pintar. Kalau momen acara kawinan bajunya seperti ini. Kalau Jumatan bajunya seperti ini. Kalau ke pasar beda lagi, kalau ke sawah beda lagi. Kalau ke tempat-tempat tertentu disesuaikan dengan momennya. Nah, kalau ruhaniyah, nah ini luar biasa. Ini akan sangat sulit membedakan seseorang ketika sedang memperbaiki masalah ruhaniyah. Terkadang ada orang yang sedang melakukan ketaatan sekedar bungkus, hakikatnya itu sebuah kemaksiatan. Betul. Seperti halnya begini, setan itu kan tidak akan berhenti menggoda manusia sampai akhir zaman. Ada orang-orang yang amalnya tidak akan rusak, yaitu orang-orang yang ikhlas. Itu direkam dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang ikhlas itu orang yang tidak mungkin dirusak amalnya oleh setan. Dan ini keikhlasan luar biasa. Ikhlas itu kan seperti ada surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada satu kata ikhlas. Satu kata itu tidak ada. Iya betul. Surat Al-Ikhlas 4 ayatnya. Yeah. Itu ayat kecap ikhlas. Artinya ikhlas itu bukan untuk dikatakan. Semakin banyak dikatakan, semakin tergerus keikhlasan seseorang. Abdi mah ikhlas. Kalau beda ikhlas. Semakin dikatakan, semakin hilang kata ikhlas. Ikhlasnya itu semakin tergerus. Nah, maka itulah yang menjadi sasaran tembak setan. Nah, ketika seorang ke tahajud, tidak ada yang melihat. Setelah selesai dia keluar rumah, orang lemur sarare kabeh, urang unggul tahajud. Ngali tarang dadas kieu gitu. Tahajud ya. Akhirnya dia walaupun tidak terlihat sama orang lain ada ujub. Yeah. Nah, ini kan ketaatan kemaksiatan berbungkus taat. Mending anu sare bari bebas. Tuh, menang gitu aya pada melanang dosa daripada ibadah yang menjadikan efeknya kepada maksiat. Ini kalau perbandingan baik dan buruk ya. Bukan larangan untuk melaksanakan ibadah bukan seperti itu. Nah, ini pijakan-pijakan seperti ini menjadi penting dan ini menjadi modal dasar untuk sebuah perubahan ke depan, menjadi inspirasi walaupun tentunya secara teknis harus dilanjutkan dengan usaha-usaha ikhtiar secara lahiriah untuk kedepannya ada sebuah social movement atau gerakan sosial, kemudian yang kedepannya menjadi social of change atau perubahan sosial. Saya kira seperti itu Kang Boden. Iya betul. Alhamdulillah, terima kasih Kiai. Sampai saya melohok gitu. Ini mah Kiai itu selalu mitnah. Katanya moderator langkung jago padahal mah langkung badau. Dan hingga saat ini tidak muncul sebuah pertanyaan untuk dikemukakan karena memang itu bagus. sangat detail sekali. Dan pemirsa, semoga pertemuan kali ini apa yang telah dipaparkan oleh Kiai Adea Muhairman MAG sebagai Ketua LDNU Kabupaten Sumedang dan Ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Situreja dapat memberikan hikmah yang bermanfaat dan maslahat. Terakhir saya simpulkan bahwa hijrah itu adalah sebuah spirit yang pertama dari maksiat kepada taat, dan dari lalai menuju kesadaran, dan yang terakhir dari ragawi menuju rohani. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya Baden Sambas, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.